Pin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Osep. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kita bertemu kembali. Saya mohon izin untuk menggantikan Bapak Aldo ya selaku narasumber untuk untuk apa namanya pengetahuan terkait pendaftaran sertifikasi halal melalui si halal. Bapak Ibu sudah mengisi absen terlebih dahulu. Silahkan, jika ada yang belum mengisi absen, silahkan untuk mengisi absen terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu yang mau menyiapkan cemilannya dulu atau makan siangnya, silahkan, boleh sambil disambi. Tapi kita serius ya Bapak Ibu, kalau untuk materi ini tidak ada tugas seperti yang tadi Pak Osep sudah sampaikan, namun ini adalah pengetahuan untuk Bapak dan Ibu atau pembekalan untuk Bapak dan Ibu yang nantinya akan melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi Si Halal BPJPH. Nah, Bapak Ibu nanti bisa buka websitenya ya, di ptsp.halal.go.id. Nanti coba kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu membuka PTSP itu akan ada tampil Windows seperti ini tampilannya. Nah, nanti kita akan coba simulasi. Sebetulnya Bapak dan Ibu untuk aplikasi si halal ini masih lebih memadai untuk digunakan di pelaku usaha yang mikro kecil. Namun kalau untuk yang pelaku usaha menengah besar boleh atau bisa digunakan, dapat diisi, diaplikasikan di dalam si halal ini. Tapi untuk kelengkapan dokumen-dokumennya itu biasanya manual SJPH-nya kalau untuk menengah besar itu sudah memiliki template tersendiri ya Bapak dan Ibu, atau sudah menyiapkan template tersendiri yang sudah disesuaikan bentuknya maupun desainnya dan juga isiannya gitu ya, yang lebih memadai atau lebih implementatif kepada perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk hal itu nanti di dalam si halal ini Bapak Ibu bisa mengisikan poin-poinnya tapi tidak detail, detail apa ya, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sama dengan yang Bapak Ibu sudah buat di manual SJPH bentuk bebas di perusahaan Bapak dan Ibu ya, dalam template bebas itu. Nanti dokumen manual SJPH yang Bapak Ibu sudah buatkan itu bisa Bapak Ibu upload atau unggahkan di si halal ini. Nah, sebetulnya dalam kita melakukan pendaftaran dengan menggunakan aplikasi si halal di PTSP ini tuh sangat mudah Bapak Ibu, langkah-langkahnya pun juga sangat mudah ketika kita sudah mengetahui apa-apa saja sih dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian langkah-langkah dalam pendaftarannya itu apa-apa saja dan juga tips dan trik ketika Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran di si halal ini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran tersebut sendiri. Nah, di sini kita mencoba mengulas ya Bapak Ibu terkait alur pendaftaran sertifikasi halal reguler, di mana pertamanya Bapak Ibu tuh dibuat apa ya namanya, buat akun dulu. Harus masuk ke dalam websitenya, kemudian membuat akun si halalnya dengan email dan dokumen-dokumen yang digunakan yang dibutuhkan. Kemudian dokumennya apa sih yang dibutuhkan nanti kita bahas ya. Kemudian nanti setelah akunnya ini ada, Bapak Ibu sudah isikan, Bapak Ibu submit, nah diterima di BPJPH. Nah, BPJPH ini akan memverifikasi dan memvalidasi data-data yang sudah Bapak Ibu lampirkan atau isikan di dalam akun halal Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah diverifikasi oleh adminnya BPJPH, ketika bagian adminnya sudah oke, ini sesuai, verified, semua lampiran-lampirannya yang dibutuhkan itu ada, dianggap komplit gitu ya, itu baru dikirim ke LPH. Nah, pada saat pengiriman ke LPH ini nanti akan dihitung biaya pemeriksaannya, kalkulasi baik dari biaya pemeriksaan ataupun biaya
mungkin nanti akan ada uji apa gitu ya di bahan ataupun di produk yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian akomodasi terkait nanti bagaimana auditor datang ke tempat Bapak Ibu dan perihal lainnya. Secara administratif ini nanti akan dihitungkan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu dapat invoice di dalam akun halal Bapak Ibu, kemudian dibayarkan, kemudian dilaporkan lagi atau diuploadkan hasil pembayarannya itu. Nah, maka LPH nanti akan menugaskan auditor ke tempat Bapak dan Ibu untuk melakukan pemeriksaan baik itu secara dokumen dan juga lapangan atau audit visitasi gitu ya Bapak Ibu ya di tempat atau fasilitas produksi yang sudah Bapak Ibu sampaikan di dalam pendaftaran si halal ini. Nanti ketika sudah dilakukan visitasi ataupun pemeriksaan oleh auditor, nah auditor ini tugasnya mencatat dan memverifikasi serta merekam ya Bapak Ibu, merekam kegiatan proses produksi di tempat Bapak Ibu. Jadi nanti diharapkan ketika ada auditor datang, Bapak Ibu sudah siap dengan dokumen-dokumen Bapak Ibu, dengan apa yang ada di lapangan yang sudah diimplementasikan atau sudah dikerjakan ya, baik dari tadinya perencanaan dan penyusunan dokumen hingga itu diterapkan di perusahaan Bapak Ibu. Nah, nanti auditor melihat dan mengecek komitmen tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan itu seperti apa, bahannya bagaimana, sarana prasarana produksinya seperti apa, personilnya yang melakukan itu bagaimana gitu ya. Nah, itu nanti akan dicek, diberikan ada checklist penilaiannya tersendiri, Bapak Ibu, poin kesesuaian maupun ketidaksesuaian. Nah, hasil dari perekaman dan pencatatan auditor ini nantinya dibawa ke sidang fatwa atau dengan komite atau komisi fatwa. Kalau untuk saat ini masih dengan komisi fatwa ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti ketika komisi fatwa sudah merekomendasikan ini sudah clear, tidak ada temuan atau tidak ada pertanyaan lagi, maka terbitlah sertifikat halalnya. Namun ketika di komisi fatwa ternyata masih ada data-data atau suatu apa ya data pendukung yang kurang lengkap. Nah, nanti biasanya dari Komisi Fatwa akan melampirkan catatan apa-apa saja yang masih dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi terkait fatwa kehalalan ataupun eh, stat- status kehalalan dari produk yang Bapak Ibu daftarkan gitu. Kalau misalkan itu bisa terpenuhi, maka terbitlah sertifikat halal. Tapi ketika itu tidak bisa dipenuhi, maka sertifikat halal ini tidak bisa diterbitkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang setelah dari Komisi Fatwa itu keluarnya KH atau ketetapan halal. Nah, KH ini nanti Bapak Ibu proses di dalam akun si halal Bapak Ibu, baru terbitlah SH yang diterbitkan oleh BPJPH gitu ya. Jadi yang berlaku adalah SH-nya yang diterbitkan oleh BPJPH. Nah, ini bentuk dari sertifikat halal di BPJPH, Bapak Ibu ada lambang logo Garudanya, kemudian dengan tiga bahasa ya, bahasa Indonesia, Inggris, dan juga Arab gitu. Nah, selain penggunaan logo atau simbol Garuda, uniknya kalau dari BPJPH itu nomor ID-nya, nomor sertifikatnya, di mana di depannya itu ada kode negara. Kalau Indonesia itu adalah ID gitu ya, Bapak Ibu, dan diikuti digit angka di belakangnya. Nah, ini untuk sertifikat halal ini yang diterbitkan itu berlaku untuk satu jenis produk. Jadi kalau Bapak Ibu dalam satu perusahaan memiliki beberapa jenis produk ya Bapak Ibu bukan varian. Berbeda antara jenis produk dan varian. Kalau jenis produk itu kita mengacu di KMA 748 atau 944. Misalnya Bapak Ibu ternyata produknya itu pabrik sosis sama bakso. Nah, sosis bakso ini kan satu jenis produk yang sama, yaitu daging dan hasil olahannya. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu satu pabrik, tapi dia punya tiga line produksi, yang satu menghasilkan bakso sosis, yang satu menghasilkan susu segar, yang satunya lagi penghasil apa ya namanya, filet ikan laut gitu ya. Nah, itu menjadi tiga jenis produk gitu ya. Nah, itu sertifikatnya nanti ada tiga sertifikat untuk satu perusahaan seperti itu. Nah, di dalam pengajuan sertifikat halal ini ada tips-tipsnya nih Bapak Ibu. Kami memberikan tipsnya supaya Bapak Ibu nanti lebih efektif dan efisien ya ketika melakukan
pendaftaran. Jadi Bapak Ibu di sini mulai mencanangkan nih ada nomor WA yang aktif dan juga email aktif yang bisa digunakan untuk mendaftar akun si halalnya. Kalau bisa itu akun dari perusahaan gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian pastikan bahwa NIB-nya ini berbasis resiko dan sudah ada KBLI-nya sesuai dengan jenis jenis produk yang akan didaftarkan. Jadi Bapak Ibu mengacu pada KBLI dan KMA. Kemudian pastikan alamat usahanya sudah sesuai dengan NIB dan disusun daftar kebutuhan dokumen yang akan diupload ke si halal dan dilanjutkan untuk upload. Kemudian manual SJPH-nya udah disusun terlebih dahulu nih. Jadi selesai Bapak Ibu pelatihan ini, Bapak Ibu nyusun dulu nih manual SJPH berikut dengan prosedur, berikut dengan bukti-bukti implementasinya ya, dokumentasinya jadi satu. Nah, kemudian ada daftar-daftar produk, daftar bahan, dan dokumen catatan lainnya. Itu dilampirkan di dalam lampiran manual SJPH yang Bapak Ibu susun. Kemudian Bapak Ibu upload di dokumen lain di dalam menu si halalnya. Seperti itu. Kemudian ada persiapan soft copy dokumen-dokumen atau sistem yang ada di tempat Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ternyata Bapak Ibu sudah menggunakan sistem, jadi ketika pengadaan bahan, penerimaannya PO-nya itu udah langsung tersistem tuh. Kemudian pemesannya berapa, terus kemana dipesannya, itu juga sudah terdeteksi dari sistem. Nah, ketika nanti dan juga formulasinya sudah ada di dalam sistem, maka ketika auditor ini datang ke tempat Bapak Ibu, pastikan bahwa auditor ini menjaga integritasnya, bahwa tidak akan mengeluarkan atau membocorkan terkait formulasi Bapak dan Ibu, tapi juga Bapak Ibu mohon untuk dapat jujur, terbuka, dan memberikan akses kepada auditor ketika auditor itu ingin memverifikasi dan validasi terhadap formulasi yang Bapak Ibu gunakan selama ini terkait bahan-bahannya gitu ya Bapak Ibu ya di dalam sistem Bapak Ibu tersebut. Kemudian pastikan bahwa kelengkapan datanya itu sudah sesuai sebelum Bapak Ibu submit ke BPJPH karena ketika ada perubahan atau ada ketidaksesuaian maka nanti akan membutuhkan waktu untuk melakukan revisi dan lain sebagainya setelah eh, baik pada saat audit maupun pada saat setelah audit. Nah, itu yang biasanya memakan waktu lebih lama tuh Bapak dan Ibu ya. Kemudian lakukan monitoring secara berkala terhadap pengajuan SH-nya. Apakah Bapak Ibu melakukan pengembangan produk atau ada pengembangan terkait tempat fasilitas produksi yang tadinya misalnya nggak ada di Gorontalo terus jadi ada di Gorontalo. Kemudian yang tadinya misalnya cuma di Jawa Barat terus ada cabang di Surabaya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan itu, maka yang di Surabaya harus didaftarkan gitu ya. Walaupun jenis produknya berbeda, tapi kan nama nama perusahaan dan mungkin nama dagangnya masih sama, itu menjadi data pengajuan atau pengembangan pada si halal. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang paling sering dalam melakukan proses pengajuan sertifikat. Pertama, Bapak Ibu itu tidak menyimpan nomor WA dan email aktif dengan baik. Jadi, Bapak Ibu misalnya udah pernah ngajuin SH, tapi Bapak Ibu lupa nomor WA-nya yang mana ya, emailnya yang mana ya, atau ternyata ada di personil yang sudah lama resign. Nah, Bapak Ibu mencari lagi atau memfollow up lagi terkait nomor WA dan email aktif ini. Eh, Syukur-syukur personilnya itu masih ingat, tapi kalau tidak ingat, nah ini yang membuat repot gitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan nomor WA dan email aktif ini memang benar-benar aktif, yang benar-benar digunakan dan tidak terlupakan gitu ya, yang selalu diingat gitu. Kemudian tidak memiliki NIB yang berbasis resiko. Ini biasanya juga banyak terjadi Bapak Ibu. Jadi sebelumnya itu tahun sekian sudah punya NIB. Tapi udah pede nih. NIB saya ini pas dicek ternyata belum berbasis resiko sehingga tidak bisa terintegrasi dengan sistem si halal. Gitu. Nah, ketika itu apa namanya ya belum terintegrasi maka nanti Bapak Ibu akan ada kendalanya ketika di akhir ketika selesai pemeriksaan dari LPH dan itu akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki NIB-nya lagi. Jadi lebih baik masalah NIB atau legalitas ini dipersiapkannya di awal gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian NIB-nya itu pastikan KBLI-nya sudah sesuai dengan bidang usahanya dan juga alamat lokasi usahanya itu sesuai. Jangan sampai Bapak Ibu ketika memasukkan alamat di NIB
Eh, jadi yang seharusnya alamatnya Jalan Kenanga, Kota Semarang, tapi ternyata Jalan Kenanga di Kota Bandung. Nah, itu nanti akan membutuhkan waktu untuk merubah NIB. Nah, kalau ketika sistem NIB ini eh, ada update ataupun hal lain yang mungkin membutuhkan waktu banyak, nah Bapak Ibu ketika apa namanya pemeriksaan di sertifikasi halal ini pun juga akan mulur waktunya. Sedangkan di dalam sertifikasi halal ini sebetulnya memiliki SLA terkait dari mulai verifikasi di BPJPH sampai dengan terbit sertifikat halalnya. Nah, jangan sampai ternyata akun Bapak Ibu nantinya hilang atau tidak dapat terpakai di tengah jalan karena adanya kekurangan dokumen atau harus memperbaiki dokumen di pertengahan dan membutuhkan waktu yang lama, terutama dokumen legalitas ini. Pastikan itu sudah selesai di awal. Kemudian, atau ketidaksesuaiannya kategori produk dan jenis produk yang mengacu pada KMA 748, yang harusnya pengajuannya 3, malah jadi 1. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi terkait akad administrasi terhadap sertifikasi halalnya, Bapak Ibu. Nah, daripada seperti itu, makanya di awal dipastikan Bapak Ibu ngecek dulu di KMA 748. Produk Bapak Ibu sudah sesuainya pakai yang klasifikasi yang mana, nomenklatur yang mana di KMA itu. Gitu ya. Kemudian kesalahan input nama pelaku usaha, alamat pabrik dan outlet, serta informasi lainnya itu juga sering terjadi atau malah terjadinya gini, ketika sudah diaudit clear nih, udah masuk ke komisi fatwa, baru pelaku usahanya, Mbak, kayaknya saya alamatnya ganti deh. Soalnya yang kemarin itu sewanya habis gitu kan. Lah, kalau kayak gitu berarti harus melakukan revisi dokumen atau ternyata nama produk atau nama pelaku usahanya berbeda, mau apa kalimatnya ejaannya beda. Pastikan bahwa penulisannya itu sudah sesuai ya Bapak Ibu. Karena kalau untuk verifikasi dan revisi ini membutuhkan waktu juga yang mungkin tidak sedikit gitu ya. Kemudian tidak memonitor proses verifikasi dan validasi oleh BPJPH sudah sampai mana nih? Jangan sampai sudah masuk SLA-nya terus akhirnya gagal dan melakukan biaya akad di awal lagi gitu atau prosesnya dari awal lagi. Nah, jangan sampai hal itu terjadi dan juga tidak melakukan pembayaran sesuai tenggat waktu pada invoice. Nah, kalau ini juga pernah terjadi dan ini harus melaporkan kepada BPJPH. Nah, untuk dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu terkait surat permohonan terhadap pengajuan sertifikat halal ini sebetulnya sudah ada ya Bapak Ibu formatnya ya. Ketika Bapak Ibu entry di Sehalal ini langsung bisa terdownload untuk surat permohonannya. Kemudian formulir pendaftaran juga Bapak Ibu langsung masukkan atau inputkan di dalam si halalnya. Nah, aspek legal ini sudah otomatis ya terintegrasi Bapak Ibu. Kemudian untuk penyelia halal pastikan itu ada SK penetapan penyelia halalnya, salinan KTP penyelia yang berdomisili di Indonesia, kemudian salinan paspor bagi yang warga negara asing ya yang pemilik perusahaannya itu WNA gitu. Nah, pastikan ada salinan paspornya, izin tinggal tetap atau identitas lain bagi penyelia halal yang berasal dari luar negeri juga atau penyelianya. Kemudian sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi penyelia halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian sertifikat pelatihan penyelia halal dan sertifikat kompetensi untuk yang usahanya menengah besar dan juga luar negeri. Kayak kemarin ada yang maklon ya Bapak dan Ibu ya. Nah, maka si penyelianya itu harus penyelia yang berkompetensi. Nah, nanti data-data penyelia halalnya ini diupload di dalam si halal, dalam aplikasi si halal. Nah, nanti akan diverifikasi oleh BPJPH berikut dengan data-data terkait produk, bahan, ataupun barang atau menu atau produk jasa yang Bapak Ibu masukkan atau inputkan atau entrykan di dalam si halal. Kemudian ada proses pengolahan produksi di situ, di mana yang diminta adalah diagram alir atau deskripsi terkait proses produksi halal dan juga selain diagram alir itu ada denah ya, denah ruang produksi.
kemudian ada manual SJPH. Nah, untuk persiapan akses si halalnya, akses dulu nih linknya, Bapak Ibu, dibuka di Chrome-nya. Kemudian dibukakan tab atau linknya yaitu ptsp.halal.go.id. Kemudian untuk browsernya boleh atau bisa di browser Mozilla Firefox, Google Chrome, ataupun Internet Explorer. Kemudian pastikan Bapak Ibu memiliki data internet untuk mengakses internetnya. Karena untuk memasukkan data-data di si halal, Bapak Ibu membutuhkan akses internet yang stabil gitu ya. Kemudian ada dokumen awal bisa berupa KTP dan juga formulir kelengkapan pelaku usaha. Dokumen awal ini biasanya KTP dan legalitas serta ya itu saja cukup. Nah, ini untuk praktek Sihala, Bapak Ibu di sini sudah memiliki akun Sihalal. Belum, Bu. Sudah. Oh, berarti banyak ya yang sudah Sudah, Ibu. membuat ya. Oke. Nah, dalam praktek si halal, iya ya, Bapak Ibu membutuhkan nomor WA ya, serta email, kemudian dokumen-dokumen lain seperti NIB, KTP, serta tanda tangan si penyelia halal dan pemilik usahanya. Betul demikian, Bapak Ibu? Iya, Mbak. Iya, Bu, betul. Betul. Ya, Bu. Baik, Bu. Betul, Bu. Oke, nah berarti Bapak Ibu sudah bisa ya semua. Kemudian dokumen-dokumennya sekarang sudah disiapkan. Kurang lebih Kalau saya belum, Bu. Nah, untuk dokumen-dokumen, Bapak Ibu bisa menyiapkan terkait ini. Di dalam pengajuan itu ada data pelaku usaha atau informasi perusahaan kemarin ya kalau di K1. Kemudian ada data pengajuan. Data pengajuan ini Bapak Ibu entry aja. Surat permohonan juga sama, nanti template-nya akan terdownload. Kemudian surat bebas babi ketika Bapak Ibu memang membuat sendiri surat pernyataan bebas babinya ini, nah itu boleh diuploadkan nantinya di dalam dokumen lain. Kemudian ada surat kuasa pengurus sertifikat halal. Kemudian ada tanda tangan penyelia halal dan penanggung jawab atau pemilik usaha. Kemudian di dalam dokumen manual SJPH-nya ada komitmen tanggung jawab, daftar bahan, catatan pembelian, pemeriksaan dan penyimpanan. Lalu juga ada layout, catatan hasil penjualan, catatan hasil produksi, diagram alir, kemudian produk yang sudah di mapping. Jadi kalau Bapak Ibu nggak melakukan mapping produk nih di aplikasi si halalnya, dia tidak keluar di dalam lampirannya gitu ya. Kemudian ada form form-form terkait checklist audit dan juga berita acara audit internalnya. Nah, ini untuk prosedur-prosedur yang perlu Bapak Ibu coba sekarang dicek dan juga di apa ya, disosialisasikan ketika Bapak Ibu sudah memiliki. Kalau belum berarti dicek, direncanakan, disusun, dibuat ya poin-poinnya terkait prosedur ini. Nah, selanjutnya, ketika Bapak Ibu nanti ada kesulitan dalam mengakses si halal ataupun dalam melakukan pendaftaran sampai dengan proses auditnya, nanti Bapak Ibu bisa ke lembaga kami di Pro Halal ya. Jadi di Halal Institute ini ada salah satu divisi Bapak Ibu yang berkaitan dengan konsultasi halal atau konsul terkait sertifikasi halal. Nah, itu di nomor ini. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi admin dari Pro Halalnya. Gitu. Sekian, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Izin saya, Bu. Ya, Saya mau bertanya, kalau kita kan sebelumnya kan saya pakai vendor untuk proses apa namanya halal ini kan. Kemudian kan sudah ada akun si halal. Berarti untuk selanjutnya harus pakai akun yang sama itu ya, Bu? iya betul Bu. Nah, ya, baik. Nah, Bapak Ibu, Izin bertanya, Bu. ya, Bu, tadi yang poin 4 itu kan ada SK penetapan penyelia halal, sama yang ada sertifikasi penyelia halal. Kalau sertifikasi kan yang sekarang kita ini pelajari, nanti kita dapat sertifikatnya, begitu kan, Bu? iya betul Bu. Kalau SK penetapan penyelia halal itu sendiri itu kita dapatkan
Dengan cara apa dan bagaimana, Bu? Jadi Sudah. kalau SK penetapan penyelia halal itu dibuat oleh pelaku usahanya, Bu, yang dengan menampilkan siapa nama penyelia halalnya yang ditunjuk, kemudian tugas dan tanggung jawabnya seperti apa gitu. Bagaimana cara atau masa kerja si penyelia halalnya. Yang mengesahkan adalah top manajemennya atau pimpinan perusahaannya yang utamanya. Berarti itu antara penyelia halal sama manajer di tempat kerja begitu ya? Manajer di mana, Bu? Di tempat kerja. Iya, atau atasnya manajer ada yang bisa terkait legalitas. Siap, Bu. Ya, gitu, Bu. Bu Bu Yuliatul Rohmah, silakan, Bu. Ya, Bu Akvin, saya mau bertanya, apakah nomor HP setelah didaftarkan bisa diganti? Hmm, sulit untuk diedit deh sepertinya, Bu. Jadi harus nomor yang awal dipakai, tetap Betul. dipakai. Iya, betul. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Lola, silahkan, Bu. Iya Bu Akvin, suara saya terdengar nggak Ibu? Iya, terdengar. Oke, Ibu tadi terkait layanan konsultasi ya, yang Mm-mm. di slide terakhir itu. Nah, itu berbayar apa enggak ya Bu? Apa sudah misalnya ya, kami kan udah ikut pelatihan nih, sama juga ikut paket bundling. Oke. Nah, karena ini divisi Misal yang kami ingin berbeda, konsul ke nomor tersebut, nah itu bayar lagi atau udah gratis? karena ini divisi Mhm. yang berbeda, mungkin kalau misalkan pertanyaannya memang yang mendasar, itu ya bisa dilayani, Bu. Tapi kalau misalkan eh, pertanyaannya sudah apa ya, benar-benar merujuk atau lebih khusus gitu, nah itu Gitu. berbayar untuk memfasilitasi dari awal sampai akhir proses sertifikasi halal ini untuk perusahaan ibu gitu. Oh, oke Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi untuk keseluruhan dokumen dan lain sebagainya juga sudah apa namanya ya, sudah bantu disusun gitu ya. Oke, Bu Rahmi. Bu Akvin, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah Bu. Untuk perusahaan saya ini sedang mengurus paten merek sama nomor izin edar. Bisa nggak kalau si sertifikasi halalnya diurus paralel barengan sama nomor izin edar dan paten mereknya? Boleh Bu, bisa. Nanti nomor izin edarnya masukinnya gimana? Kan udah ada di manualnya ya? Atau revisi Iya. aja? Iya, nanti bisa dimasukkan ketika nomor izin edarnya itu sudah terbit. Tapi itu secara manual di perusahaan ibu. Gitu. Oke. Kalau misalnya yang paten mereknya misal nih ternyata tertolak gitu. Itu gimana? Nah, ketika ternyata diurus paralel, tapi yang terbit duluan itu sertifikat halalnya, berarti harus melakukan revisi terkait nama paten produk itu, merek itu. Tapi kalau ternyata diurus paralel tetap yang duluan itu si apa nama patennya, ya berarti tidak ada masalah apa-apa, Bu. Untuk revisinya itu apa pengembangan atau gimana? Revisinya bisa kalau hanya nama tuh bisa langsung ke ini aja ke BPJPH-nya. Datang ke BPJPH-nya atau bisa via online? Kalau sejauh ini yang saya tahu sih datang, Bu. Oke, itu biasanya ada biaya tambahan lagi nggak? Saya kurang paham. Oke, kasih. Sama-sama Ibu. Pak Muhammad Iskandar, Iya, selamat siang Bu. Izin siang. bertanya Bu, kalau memang setelah pendaftaran ya ke Siahal ini, kemudian kan ada proses di mana ada di audit terlebih dahulu ya Bu.
Mm-mm. Kebetulan kan memang saya kan perusahaannya lingkupnya mikro ya Bu. Tapi memang itu kan sesuai undang-undang harus offline ya Bu auditnya ya. Iya Pak, betul. Nah, setelah itu selesai biasanya umumnya jadinya itu berapa lama ya Bu sertifikatnya kalau boleh tahu Bu? Kalau memang tidak ada temuan Pak atau clear gitu ya, dan juga kalau itu biasanya 25 harian lah Pak, atau 1 bulan. Baik. Tapi Kalau kalau misalkan ternyata memang banyak temuannya atau banyak dokumen-dokumen atau hal lain yang belum sesuai dan butuh untuk kejelasan, ya lebih dari itu. baik baik Bu. Baik, oke Bu, terima kasih Bu atas jawabannya Bu dan informasinya. Bu, Iya. izin bertanya lagi, Bu. Tapi senormal-normalnya nggak lebih dari 3 bulan atau tidak sampai dengan tahunan ya Pak. Baik Ibu, baik baik. Iya. Sebentar Bu. Bu Novalina, silahkan Bu. Sudah terdengar suara saya, Bu? Kecil sekali Bu. Oke. Berarti Sudah terdengar? Iya lumayan. Gimana Bu? Tes, tes suara. Ya, ya Ibu. Sudah terdengar? Ya sudah. Oke. Sebelumnya perusahaan saya itu memakai jasa vendor, Ibu. Jadi sudah sempat untuk diaudit. Tapi nama perusahaannya itu memakai nama dari vendor tersebut, Ibu. Bukan nama perusahaan saya sendiri. Itu bagaimana ya, Ibu? Hmm, diajukan Bu. Coba Ibu eh, apa ya komunikasikan dengan admin dari BPJPH-nya mungkin nanti bisa membantu Bu. Yang seharusnya berarti CV Sentium tapi dengan nama lain gitu ya. Iya, sebelumnya ini di akun si halal sebelumnya yang di itu pakai pakai jasa vendor itu pakai nama Primakos seperti itu. Kemudian kami sudah tidak memakai vendor tersebut dan sekarang ingin untuk menjadikan itu menjadi CV Sentium sendiri, Bu. Seperti itu. Vendornya ini maksudnya dalam hal apa Bu awalnya? Dulu itu karena kami ingin segera untuk dapat penyelia halal seperti itu, kami menggunakan vendor. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan Primakos, PT Primakos untuk menjadi jadi PT Primakos itu mempunyai penyelia halal dan itu menjadi penyelia halal di CV Sentium juga seperti itu, Ibu. Hmm. Iya, berarti itu Mbak Ibu ini aja pengajuan atau revisi kepada di BPJPH ya Bu ya. Hmm. Tapi itu kayaknya tidak bisa melalui akun si halal Ibu ujuk-ujuk dan itu memang Ibu harus datang ke sana dan menjelaskan. Hmm. Baik, Ibu. Karena memang tidak bisa diedit ya, Ibu. Di akun Sial memang ya. Iya, nggak bisa. Kalau sudah terbit SH-nya sudah tidak bisa. Harus Hmm. menjelaskan. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Pak Unas, halo? Ya Bu, suaranya kedengeran nggak Bu? Iya, Tes. terdengar Pak. Halo, kedengeran nggak Bu? Iya, 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 iya. Ya, jadi saya kan bukan pelaku usahanya ya Bu ya. Saya kan sebagai Hmm. karyawannya. Nah, untuk akun si halal itu yang bikinnya dari pihak perusahaan kan ya? Dari Apanya Pak? bosnya. Yang bikin akun si halalnya. Bapak kan di sini dilatih untuk menjadi penyelia halal. Nah, berarti Bapak boleh atau bisa membantu untuk mendaftarkan itu. Tapi kalau dari Bapaknya sendiri masih memiliki kesulitan, nanti bisa menghubungi yang admin kami itu. Hmm. Ya berarti untuk si halal itu akunnya yang bikin pakai akun perusahaan kan berarti. Iya, betul, pakai akun perusahaan. Tapi nanti yang membantu menginputkan Bapak. Oh, oke siap. Ya cukup Bu, makasih. Sama-sama. Bu Emilda.
Iya, Bu. Pertanyaannya, saya kan sudah ada akun si halal, tapi akun si halal itu masih pakai penyelia yang sebelumnya. Berarti kemudian nanti diajar untuk bisa diganti ya, Bu, penyelianya menjadi saya untuk selanjutnya. Berarti bisa diganti ya, Bu. Iya, bisa dengan melakukan perubahan berarti. Eh, Perubahan di situnya di penyelianya, di akun si halalnya. Itu prosesnya bisa langsung atau butuh waktu lagi, Bu? Ini sekarang berarti posisinya sertifikat halalnya sudah ada. Jadi kan kami ini ada beberapa store. Store yang pertama sudah keluar sertifikat halalnya. Tapi kemarin karena kita baru, jadi kami pakai dari vendor penyelianya. Nah, kami kan akan mendaftarkan beberapa store lagi untuk selanjutnya. Tapi untuk store selanjutnya itu dari kami sendiri internal sendiri penyelianya, yaitu saya. Berarti nanti ada pengajuan untuk berarti store baru ya Bu, jatuhnya itu namanya. Satu brand tapi memang cabang ya jatuhnya ya, itu berarti baru ya Bu ininya pengajuannya. Iya, kalau sebelumnya memang belum didaftarkan yang cabang itu berarti memang ada namanya nanti Ibu buka di si halalnya terus menjadi pengembangan. Oh, itu pengembangan bukan baru ya? Pengembangan. Pengembangan, baik. Nah, berarti untuk penyelihannya ini kan sudah ada sebenarnya, tapi pakai orang lain, bukan saya. Untuk selanjutnya itu nanti gimana? Mau diganti aja atau biar pakai yang sebelumnya dulu? Yang sebelumnya itu sebetulnya masih ada nggak penyelihannya? Jadi kita pihak ketiga sih, Bu. Masih Oh, ya sebaiknya di ini diubah ke internal Ibu. di bagian internal ya. Baik. Berarti kalau untuk selanjutnya kan pengembangan ini kan kita ada beberapa store. Untuk pengembangan itu berarti setiap kali yang akan didaftarkan pengembangan lagi untuk selanjutnya. Atau bisa langsung beberapa store karena sudah langsung buka dua cabang yang baru. Ya, pada saat di pengembangan itu nanti langsung ajukan beberapa store yang barunya itu juga sekalian dengan perubahan penyelia halalnya bisa. Baik. Berarti syaratnya tuh sudah harus berdiri kan, store-nya sudah harus Iya betul. ya, Beroperasi paling tidak beroperasi. beberapa minggu gitu ya. Baik, ya baik. Cukup. Terima kasih. Sama-sama Bu. Bu Laila. Baik, Bu. Sudah dengar suaranya, Bu? Iya Ibu. Ya. Maaf, Bu, saya mau menanyakan, untuk di rumah sakit kami itu kan ada makanan tambahan, nggih, makanan tambahan dari vendor. Kebetulan vendornya itu sudah bersertifikasi halal. Nah, untuk nanti keperluan dokumen daftar bahan makanan, apakah perlu di breakdown lagi bahan makanan dari apa makanan tambahan dari vendor itu atau cukup melampirkan sertifikasi halal vendor aja, Bu? Kalau makanannya ini dari vendor, Ibu maaf usahanya? Rumah sakit, Bu. Oh rumah sakit. Berarti dimasukkan ke dalam daftar bahan itu langsung nama produknya si vendor itu aja sama nomor sertifikat halal vendornya. Jadi Oh, gitu. dilampirkan, Hmm. dilampirkan untuk bahan itu. Kalau ini menunya kan ada banyak, berarti menunya dimasukkan, tapi nanti vendornya satu, terus apa nomor sertifikatnya halal satu gitu. Iya, Atau lampirannya juga jangan lupa salinan lampirannya. oh, iya, iya. Oke, baik. Sama satu lagi, nggih, mungkin ini agak menyimpang. Kalau di rumah sakit kami itu menggunakan ada bahan curah. Salah satunya tuh gula Jawa. Nah, gula Jawanya itu setelah dicari memang belum ketemu untuk sertifikasi halalnya. Nah, apakah perlu tetap dicari atau cari bahan yang bersertifikat halal ya, Bu? Boleh dicari alternatif bahan gula merah lainnya, Bu, yang sudah bersertifikat halal. Oh, berarti tetap mencari itu untuk gula Jawa yang sudah tersertifikasi halal. Iya, KM. Hmm. Nanti kita Kalau coba bahan sambil curah, bantu cek. Kalau bahan curahnya apa tuh? berarti perlu dicari juga ya, Bu? Iya, Oh. kalau misalkan Bapak Ibu sudah bersertifikat halal, kalau saya sebaiknya tidak menggunakan bahan curah lagi, terkecuali misalnya Bapak Ibu itu curah yang di dalam maksud curah itu adalah sebetulnya Bapak Ibu memang sudah jelas nih produsennya dan juga suppliernya, tapi dia
tidak ada labelnya karena belinya dalam jumlah yang besar atau banyak gitu ya. Ya, dalam partai banyak kemudian tidak di label satu persatu. Nah, selama ada dokumen pendukung lain yang bisa meyakinkan bahwa si bahan itu adalah bahan yang sama sesuai dengan spesifikasi ibu bapak itu masih diperkenankan. Tapi kalau memang benar-benar curah yang di pasar yang udah di apa ya istilahnya sudah ditimbang-timbang sendiri kemudian kita tidak tahu itu asalnya di mana atau menelusurnya sulit, nah itu yang harus dihindari gitu. Karena kita tidak tahu apakah si supplier ini atau distributor ini mencampurkan bahan atau tidak gitu. Baik, Bu. Satu lagi nih, Bu. Kalau untuk produk tahu dan tempe itu masih termasuk dalam KM 1306 atau perlu ada sertifikasi halalnya, Bu? Sejauh ini ada beberapa LPH dan auditor yang memang menghendakinya kalau untuk KMA itu KMA untuk tempe dan tahu itu harus bersertifikat halal, Bu. Hmm. Tapi ada beberapa yang eh, masih mengikuti dengan KMA 1360 bahwa kalau untuk tahu itu tidak wajib bersertifikat halal kecuali tahu goreng. Kalau tempe bagaimana? Sama, Bu? Sebentar, kalau tempe itu iya eh, ada yang memang maunya tempe itu bersertifikat halal karena terkait dia ada penggunaan ragi gitu ya. Tapi ada yang menerima untuk tempe itu masih tetap positif list. Ini nanti tergantung dari LPH, auditor, dan juga komisi fatwanya. Karena Oh, gitu. fatwa setiap daerah pun berbeda gitu, Bu. Oh, berarti nanti perlu koordinasi sama LPH di daerah masing-masing gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Oh iya. Oke, baik, Bu. Terima kasih informasinya. Sama-sama, Ibu. Bu Putri, Ibu Putri Krismunika. Iya, iya Bu. Apakah suaranya sudah terdengar? Iya, terdengar, Bu. Ibu, saya mohon izin bertanya. Untuk saya ini kan mewakili perusahaan ya, sebagai penyelia halal. Nah, Iya. kebetulan owner itu sedang mengajukan dua sertifikasi halal dengan jenis usaha yang berbeda. Nah, untuk usaha yang pertama itu industri kosmetik golongan B. Kebetulan saya juga sebagai penanggung jawab teknisnya. Nah, untuk usaha yang kedua ini, dia yang akan disertifikasi halal adalah untuk toko rotinya. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini kan pengajuannya secara berbarengan dengan dua NIB yang berbeda. Jadi NIB-nya terpisah untuk yang kosmetik dan untuk yang toko roti tidak sama. Nah, kalau misalkan untuk penyelia halalnya itu nanti sama-sama saya sendiri seperti itu, apakah nanti pada saat proses audit itu berpengaruh atau bagaimana, Bu? Mohon arahannya. Ini pengajuannya nanti ke LPH yang sama atau berbeda, Bu? Sepertinya berbeda karena lokasinya untuk yang toko roti itu di Tangerang Selatan masuknya, kalau untuk yang industri kosmetik itu di daerah Pejaten Pasar Minggu. Pastikan pada saat jadwal audit itu Ibu bisa mendampingi itu saja sih kalau yang lainnya tidak masalah. Karena kan Ibu internalnya perusahaan berarti atau bagaimana? Iya benar, internal perusahaan. Oh ya, ya pastikan saja bahwa jadwal audit dari masing-masing LPH ini berbeda gitu Bu, tidak di hari yang sama supaya Ibu bisa mendampingi. Itu Baik, aja jadi sih. tidak ada masalah ya, Bu ya, Enggak, dalam penerbitannya. Oh, baik kalau begitu. Terima kasih, Ibu. sama-sama Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, sambil kita ini sambil coba ya kita apa namanya? Karena di sini sudah banyak yang punya akun, berarti tidak usah ini ya. Kita cek nih Bapak Ibu. Sekilas
Ini terkait ketika Bapak Ibu belum memiliki akun si halal, maka ketika Bapak Ibu menuliskan ptsp.halal.go.id pada window apa namanya browser pencarian, nah di sini Bapak Ibu akan tertampil seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu kalau yang belum punya akun, maka diklik yang di sini daftar di sininya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di tipe pengguna ini masukkan ke pelaku usaha ya. Kemudian isikan nama perusahaannya, email perusahaan, nomor handphone perusahaan yang aktif, kemudian dibuat kata sandinya, nanti diklik buat akun. Nah, nanti dipilih yang dalam negeri. Kalau memang perusahaan Bapak dan Ibu ada di dalam negeri di Indonesia, tapi kalau di luar Indonesia maka dipilihnya jadi luar negeri. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun, maka masukkan saja username dan juga kata sandinya. Kemudian I'm not robotnya ini diklik dan juga kita login Bapak Ibu. Nah, pada saat kita login, oh salah passwordnya. Apa ya? Pada saat kita login di sini, nah Bapak Ibu kan ada ini ya. Oh, ini bukan. Maaf, ini akun untuk ini, bukan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah login, kemudian nanti akan keluar. Oh, ini akun saya lupa nih passwordnya. Kita pakai buku manual aja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada panduannya terkait, ada buku panduan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk petunjuk ya ketika Bapak Ibu membuka akun si halalnya itu. Nah, ini Bapak Ibu sudah mempunyai akun si halal tadi ya. Kemudian nanti diverifikasi, kemudian Bapak Ibu masuk lagi. Bapak Ibu setelah daftar, kemudian coba login. Nah, di sini ketika sudah mendaftar ini ya, isikan NIB-nya, kemudian masuk ke dashboardnya, kemudian sini Bapak Ibu nanti akan terlihat seperti di tampilan ini, ada nama pelaku usaha, ada detail dari pelaku usaha, nanti diklik pelaku usaha ini, kemudian Bapak Ibu klik ubah, nanti dilengkapi data-datanya ini, dimintakan modal dasar, terus kemudian asal usahanya gitu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lengkapi alamatnya, kota, provinsi, kabupaten, negara, mungkin dilengkapi alamat ininya ya, alamat lengkap ininya. Kemudian juga nanti ada jenis badan usahanya yang Bapak Ibu pilih tergantung dari NIB-nya apakah perseorangan atau NIB PT, CV atau badan usaha lain. Kemudian nanti dilengkapi nama penanggung jawabnya, penanggung jawab perusahaan tersebut, ada nomor kontak dan emailnya dilengkapi, kemudian juga aspek legalnya bisa menggunakan NPWP ataupun NIB-nya saat ini ya Bapak Ibu. Kemudian dilengkapi ini data-datanya diisi jenis dokumennya, apakah NIB ataukah NPWP ataukah IUMK-nya, gitu ya. Kemudian tanggal dari terbitnya dokumen tersebut dan kalau ada masa berlakunya diisikan. Nah, instansi penerbit diisikan nanti diklik tambah, nanti dia akan tampil di aspek legalnya. Kemudian ini kalau untuk Bapak Ibu menambah pabrik. Nah, kalau Bapak Ibu yang dari SPPG, dapur itu jadi pabrik ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu isikan alamat dari SPPG-nya di kolom pabrik ini gitu ya. Jadi lokasi pabriknya itu dalam negeri, kalau memang dia di Indonesia, kalau di
luar negara Indonesia, maka di luar negeri, kemudian dituliskan nama pabriknya, apakah pabrik satu atau lain satu, atau lain apa pabrik permen, atau pabrik gula, atau pabrik susu gitu. Nah, itu dituliskan gitu ya, cabang apa misalnya gitu. Nah, kemudian ini alamat pabriknya, atau ternyata bukan pabrik tapi gudang penyimpanan, gudang satu, gudang dua, gudang tiga, atau warehouse satu, warehouse dua, warehouse tiga, misalnya seperti itu. Nah, ini alamat dari pabriknya atau gudangnya, atau alamat dari apa namanya, SPPG-nya, dapurnya gitu ya. Nah, terus kemudian di status pabrik ini dijelaskan, dipilih apakah si lahannya itu milik sendiri atau maklon atau sewa. Kalau sewa itu pilih yang lainnya. Kemudian nanti kalau sudah diklik tambah sini, nanti dia akan keluar seperti ini di sini Bapak Ibu ya. Kemudian kalau outlet ini bagi Bapak Ibu yang memiliki outlet atau gerai aja untuk display atau penjualan produk Bapak dan Ibu. Misalnya seperti apa namanya ya, food court atau kedai, warung, kemudian apa namanya, angkringan itu, atau resto misalnya seperti itu ya. Ini dituliskan outletnya di sini. Silahkan Pak Angki. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu. Saya mau nanya, untuk kan di keterangan di si halal itu ada keterangan penanggung jawab. Untuk penanggung jawabnya itu yang kita masukkan yang di atas nama NIB-nya atau kepala dapurnya. Kebetulan kan kita di SPPG. Penanggung jawabnya boleh mitranya atau kepala SPPG-nya. Nanti ditanyakan dan disepakati saja, Pak. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Nah, kalau untuk SPPG, outletnya nggak usah diisi ya, Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau untuk kayak tadi angkringan, warung, resto itu diisikan. Outletnya di mana? Karena biasanya kalau kayak angkringan atau warteg atau kedai itu masaknya di rumah, kemudian dijualnya di outlet gitu ya, di apa namanya, di di kedai tertentu gitu. Nah, maka si outletnya ini diisikan tempat Bapak Ibu menjual. Kemudian dapurnya yang rumah itu diisi di, nah, alamat pabriknya itu isinya dapur atau tempat produksi di rumahnya. Gitu Bapak Ibu kalau yang mikro. Nah, nanti Bu, kemudian kalau seperti ini. izin tanya Bu, kalau kita skala pabrik kosmetik berarti outlet itu dikosongin ya Bu? Iya, betul. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Bu, Izin Vina saya bertanya mau Bu. Kemudian Bapak Iskandar dulu yang sudah raise hand. Iya, Bu, Bapak izin bertanya Bu. Kan NIB yang saya kerja ini kantornya kan kebetulan alamat kantornya itu saat ini kami sudah pindah ya Bu. Kantornya udah baru banget pindah. Jadi alamat kantornya udah tidak sesuai dengan NIB gitu. Nah, nanti diisi di sini apakah harus sesuai NIB atau memang alamat yang baru saya pindah ini gitu. Maaf, masih termute. Kalau itu Pak Iskandar berarti Bapak ada perubahan. Nah, perubahan itu masuknya di pengembangan, Pak. Jadi pelaporan lagi BPJPH. Pengembangan ya. Mm-mm. Pelaporannya ke mana Bu? Berarti kan Bapak udah sertifikatnya sudah terbit ya? Belum. Ini belum belum terbit. Ini kan saya baru mulai Oh, jadi kalau penyeliah. gitu berarti pakai yang alamat baru aja, Pak. Nah, untuk apa namanya? Untuk ininya berarti NIB-nya yang direvisi atau diperbaharui. Seandainya NIB-nya saya masih masih belum diperbarui nih, apakah harus mengikuti NIB atau bagaimana? Karena memang saat Eh, ini masih belum saya perbarui NIB-nya. Berarti nanti pas di data pelaku usaha ya yang terintegrasi itu berarti alamat yang di NIB, Pak. Oh, baik baik. Berarti Tapi memang harus mm, sesuai yang di NIB ya.
Iya. Oke, kalau gitu Bu, kan NIB kan masih alamat lama ya Bu. Nah untuk dari si halalnya itu audit ke kantor kaminya apakah bisa ke kantor yang baru gitu Bu? Tidak ke alamat yang lama yang di NIB gitu. Nah, kalau gitu kan, kalau saya sih ya Pak, lebih Mhm. prefernya itu NIB-nya direvisi, diperbarui dengan alamat yang baru. Kemudian nanti auditnya pun di alamat baru tersebut, karena kan Bapak belum melakukan pengajuan nih. Sebelum terlanjur, lebih baik Bapak tuh mengupdate NIB-nya ke alamat yang baru itu, yang memang sesuai untuk saat ini ada di mana produksinya. Kalau Oh memang baik. si alamat lama itu tidak ada kegiatan produksi lagi dan bukan menjadi eh, tempat milik perusahaan Bapak. Tapi kalau ternyata di alamat yang lama yang tercantum di NIB itu memang ada kegiatan lain terkait dengan PPH yang saat ini sedang didaftarkan untuk perusahaan ini, maka masih diperbolehkan atau diperkenankan NIB-nya masih alamat yang itu, tapi nanti pada saat di pabriknya atau di outlet itu, ketika memang ada outlet, itu pakai yang data pabrik yang saat ini, yang barunya, yang ada kegiatan produksinya gitu, Pak. Baik. Iya Bu, kebetulan memang kami ini kan perusahaan logistik ya, jasa ya Bu, jasa distribusi. Oh Jadi iya, apakah memang harus sebelum pendaftaran itu better NIB-nya diperbarui dulu atau sebelum diperbarui juga masih bisa gitu Bu? nah kalau untuk alamat yang tertera di NIB itu sebetulnya itu milik sendiri atau bukan, Pak? eh Alamatnya milik sendiri, Ya. namun memang sudah tidak di situ kantornya gitu untuk perusahaan jasa logistiknya ini. Berarti udah nggak ada kegiatan di situ. Iya, sudah tidak ada kegiatan. Oh, kalau saya lebih prefer ke yang alamat baru berarti Pak yang didaftarkan. Walaupun NIB-nya belum diperbarui gitu, Bu. Hmm. Atau konsennya harus NIB-nya diperbarui terlebih dahulu sebelum sebelum mendaftar gitu, Bu. Kalau saya daripada bermasalah di belakang, lebih baik NIB-nya diperbarui dulu di awal, kemudian Hmm, nanti Bapak mendaftar. baik, baik. Oke, kalau gitu, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Ya, Bapak. Sama-sama Pak Iskandar. Bu Vina, saya mau tanya dong. Bu Hartati, ya, Bu. Ya, saya kan kemarin kan untuk yayasan masuknya, terus beberapa untuk SPPG. Nah, terus untuk pendaftarannya itu nanti SPPG yang lain saya daftarnya di mana ya? Pabrik atau di mana ya? Kan Ibu sudah mendaftar untuk SPPG yang sebelumnya. Ya, kan ada 4 SPPG yang mendaftar. Oke. Jadi yang saya kan pakai NIB-nya kan yayasan. Maksudnya Mm-mm. untuk SPBG ini kan di pabrik itu kan saya daftar SPBG satu untuk pabrik satu gitu. Nambahnya di pabrik atau nambahnya di mana ya? Iya, nambahnya di pabrik, Bu. Oh, tapi nanti di sertifikasinya keluar itu atas nama yayasan tapi beberapa SPBG gitu ya. Betul. Oke, itu aja mungkin ya kamu. SPBG. Makasih. Ibu Agnif, Dan selanjutnya, ya, ya Ibu. Bu Freska. Ibu, halo, maaf Dengar suaranya nggak Bu? putus-putus. Tadi bunyi dengung. Oh, halo, halo. Ya, Ya Bu, saya mau nanya, ini kan ada pelaku usaha yang seperti yang Ibu tadi bicarakan yang mengenai dia sebenarnya sudah terdaftar eh, di si halal. Jadinya dia seharusnya udah punya sertifikat halal. Tapi si pendamping yang sebelumnya dia tidak menyerahkan sertifikatnya. Nah, itu bagaimana ya Bu cara terbitkan sertifikatnya sedangkan dia tidak tahu apa alamat emailnya, passwordnya gitu. tapi masih ada kontak dengan penyelia yang awal atau siapa yang mendaftarkan personil yang mendaftarkan pertama itu. Sudah tidak. Hmm, Susah ya, Bu. Itu solusinya gimana ya, Bu? Sedangkan dia membutuhkan sertifikat itu.
Solusinya ditelusur, Bu. Menelusurnya Ibu datang ke BPJPH. Begitu, apa itu doang solusinya? Nggak ada yang lain. Yang lain ya berarti bikin NIB baru. Oh, sedangkan istrinya soalnya sudah terdaftar juga NIB-nya. Karena dia Ya, kan sudah apa ada beberapa usaha gitu. iya, pilihannya dua itu. Mau Pengembangan juga menelusur. nggak bisa ya, Bu? Gimana cara melakukan Oh iya ya karena pengembangan dia kan di nggak dalam ada. akun. Iya, susah. Ya gitu. Eh, paling sarannya itu bikin NIB baru ah, dan juga pakai email nomor telepon aktif lainnya yang Iya, baru yang belum pernah terdaftar di Sihalal atau menelusur itu ke BPJPH. menelusuri ya. Iya, Ya, terima kasih ya, Ibu. sama-sama Bu Freska. Baik Bapak Ibu, di kolom chat apa ini? Nah, Bapak Ibu kalau misalkan dilanjut ya dalam pengisiannya itu di si halal itu, nah nanti ada kolom penyelia halal seperti itu. Nah, nanti Ibu dan Bapak bisa masukkan, masukkan terkait data-data Ibu dan Bapak selaku penyelia halalnya di situ ya. Itu. Bu, izin Dan bertanya. surat keputusan ya. Eh, di sini kan kemarin saya pernah ikut pelatihan penyelia halal skala mikro gitu, Bu, skala kecil. Nah, kalau kita udah dapat sertifikat itu bakal di-up di akun si halal ini atau gimana, Ibu? Gimana kalau Ibu sudah dapat sertifikatnya berarti akan Sertif- dapat. Mm-mm. Sertifikat pelatihan penyelia halal itu kan saya udah ikuti kemarin. Nah, Mm-mm. apakah ada tempat mengupload di akun si halal ini atau cuman sebagai sertifikat saja, Ibu? Ada tempat mengupload ya Bu ini yang tadi nih di penyelia halalnya. Oh iya, di bagian penyelia halal ini ya. Iya nih. Ini unggah sertifikat kompetensi atau unggah sertifikat pelatihan. Nah, ada di sini. Oh iya, baik Ibu. Berarti di sertifikat pelatihan itu ya Ibu. Baik Ibu, terima Iya, kasih. sama-sama Bu Rizky. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu ini nanti diisi, kemudian nanti ini udah ada nih apa namanya eh format SK penunjukan penetapan penyelia halalnya. Kalau dari formatnya si BPJPH tuh kayak gini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu di perusahaan menengah besar tuh biasanya sudah atau kecil dah dari kecil, menengah dan besar biasanya sudah punya template tersendiri. Atau Bapak Ibu ternyata dari instansi lembaga lain gitu ya. Itu ada kop surat bisa menggunakan kop surat, kemudian juga apa namanya rincian isinya itu Bapak Ibu sesuaikan dengan formatnya Bapak Ibu. Kemudian nanti diupload di dokumen lain. Nah, ini juga sama ya. Ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan penyesuaian terhadap identitas pelaku usaha nanti disimpan. Nah, ini untuk ketika Bapak Ibu mau baru, pengajuan baru atau pengajuan pengembangan. Nah, di sini adanya menunya. Nah, kemudian ini untuk pengajuan reguler nanti dibuka seperti ini. Nah, di sini akan ada menu terkait ini ada ubah pengajuan di mana nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisikan nomor ini ya, nomor surat permohonannya, kemudian jenis layanan dan juga jenis produk. Nah, jenis layanan ini disesuaikan sudah mulai disesuaikan dengan KBLI-nya dan juga jenis produknya gitu ya. Nah, merek dagangnya di sini dimasukin yang tadi itu. Kemudian ada menu terkait komitmen tanggung jawab, bahan, proses produk, pemantauan dan evaluasi, dan juga dokumen. Nah, di sini nanti diisi-isikan dulu nih terkait hal-hal yang apa namanya dibutuhkan. Nah, terkait poster nih biasanya ada perusahaan walaupun mikro ya sudah mendesain tersendiri untuk poster kebijakan halal, praktik penerapan SJPH dan pengertian halal haramnya. Kalau di sini diklik-klik saya setujui aja, tapi ketika ada di apa namanya data upload dokumen, nah di situ diuploadkan poster-poster kebijakan halalnya. Di sini ada bahan-bahan nih Bapak Ibu.
Nah, bahan di sini nanti dimasukkan daftar nama bahannya, bahan untuk produksi dan juga bahan kemasan yang digunakan serta cleaning agentnya yang kemarin kita bikin tuh di LK2. Bapak Ibu masih ingat tugas tugas satu kemarin sore ya? Nah, itu di upload di sini kalau Bapak Ibu udah bikin di Excel. Kemudian nama produk juga sama, diupload di sini nanti ada foto produk yang diminta per setiap menunya, setiap produknya yang dihasilkan, yang disajikan. Kalau SPPG kan biasanya menyajikannya di ompreng. Nah, itu difotoin dulu satu-satu. Nasi putih fotonya mana, buah-buahan fotonya mana, tumisan mana gitu ya. Tumisan kangkung, berarti kangkungnya dulu, misalnya begitu. Izin Bu, berarti kalau untuk MBG sendiri bukan satu menu ya, tapi setiap produk di dalam satu menu itu ya yang diajukan. Iya, betul Pak Adam. Oke, baik. Ibu Karena Ibu mau izin tanya. tanya ya, di catatan pembelian bahan, di daftar nama produk tadi, contoh kan kami dari pabrik kosmetik Bu. Apa yang pada tabel nama produk itu contoh produk yang kemarin Aurafa gitu. Nah, di situ catatan pembelian bahannya itu komposisi dari Aurafa begitu, Bu. iya catatan pembeliannya nanti dimintanya per setiap bahan yang dimasukkan ke dalam sini, yang diinputkan dalam sini, Bu. Berarti semua bahan yang terkandung di Aurafa itu difotokan dan diupload, Bu. Oh, bukan bahannya yang difoto, tapi produknya saja yang difoto. Nah, untuk bahannya itu nanti dia yang diminta itu biasanya tanggal pembelian sama dokumen-dokumen yang terlampirnya, misalnya sertifikat halalnya atau dokumen COA-nya atau ada MSDS-nya begitu. Itu yang bisa diuploadkan COA-nya itu. Kalau formulir pemeriksaan bahannya itu, Bu, itu kayak kalau kita kan kita punya itu kan kayak punya POB, SOP lah. Ini pemeriksaan bahan itu dimasukkan yang itu apa bagaimana, Bu? Nah, kalau di sini Ibu ngisinya menyesuaikan nih tanggal pembeliannya sama tipe penambahan serta lokasinya. Tapi untuk yang realnya data Ibu itu nanti bisa diupload di sini nih, Bu. Nah, realnya data Ibu itu yang tadi yang pemeriksaan formnya itu Iya. bisa diupload di menu pemantauan dan evaluasi di bagian tambah. Nah, nanti di dokumen pendukung ini Ibu tuliskan apa misalnya form pemeriksaan bahan misalnya begitu ya. Iya. Tanggal berapa. Kemudian nanti diuploadin di sininya. Dipilih filenya itu. Kemudian diklik tambah. Nah, nanti dia akan terupload di sini gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah punya manual SJPH yang sesuai dengan perusahaan Bapak Ibu, yang template bebas ya, itu Bapak Ibu format format manual SJPH template bebas yang disesuaikan dengan perusahaan Ibu Bapak diupload di sini di menu pemantauan dan evaluasi. Diklik tambah, masukin ke sini. Lampiran SOP SOP kalau belum masuk di manual SJPH-nya juga masuknya ke sini gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu jangan lupa ada form tanda tangan. Di sini ada nama penyelia dan juga apa namanya penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya nama yang terdaftar, tanda tangannya yang nama terdaftar di atas itu untuk penanggung jawabnya. Kemudian ini surat permohonan dan dokumen SJPH-nya. Nah, ketika Bapak Ibu klik unduh, ini tadi kan Bapak Ibu nulis nomor surat dan lain sebagainya ya, penanggung jawab dan lain-lainnya itu. Nah, ini nanti keluarnya kayak gini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ngisi di Si Halal. Manual SJPH-nya juga bisa di-download gitu, ada isinya nanti. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah dilengkapi, diklik simpan perubahan, nah nanti datanya sudah ada. Kalau Bapak Ibu benar-benar sudah yakin nih dengan data Bapak Ibu, maka baru diklik kirimnya di yang awal, yang pengajuan sertifikasi itu ya. Kalau belum yakin dengan
datanya, maka jangan dikirim dulu, biarin dia ada di kita dulu. Kita create sampai itu benar-benar clear, baru kita kirim ke BPJPH. Nanti baru BPJPH di situ memvalidasi. Seperti itu kurang lebihnya Bapak dan Ibu. Nah, nanti jika ada kesulitan, boleh kontak ke admin kami yang Pro Halal. Izin Ibu, untuk pengisian si halal ini apakah punya kurun waktu atau bagaimana Ibu? Kalau untuk pengisian si halal selama belum disubmit ke BPJPH itu masih di tempat Ibu, masih nggak ada waktunya, nggak tidak ada tempo waktu batasan SLA atau apanya itu nggak ada. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Rizky. Izin bertanya, Bu, Silahkan Pak Angki. proses penggantian alamat NIB itu makan waktu lama nggak, Bu? Saya kurang paham Pak kalau yang untuk proses perubahan NIB itu. Karena kemarin OSS juga sempat diupdate ya. Dan ada beberapa yang terkendala di situ. Ada yang lama, ada yang bisa cepet tuh. Nggak nyampe 24 jam selesai gitu. Berarti nanti apa namanya, alamat perusahaan itu tetap dia secara otomatis terlampir sesuai dengan alamat NIB ya, di si halal Gimana itu. gimana? Iya, heeh. Karena kan sudah terintegrasi. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Pak Adam, silahkan Pak. Usaha di menu perubahan data. Gimana di menu perubahan data Pak? Di OSS-nya, di OSS, bukan dikelola kalau usaha ada menu data itu perubahan nama usaha, badan, ya sama Bu, apa terkait ini verifikasi dan validasi itu kalau di Sekler itu ada di pendamping ya. Nah, ini verifikasi dan validasi itu statusnya ada di mana posisinya, Bu? Kalau untuk yang reguler. Kalau untuk yang reguler, Verbalnya di mana posisinya, Bu? Verbalnya. verbal apa tuh Pak? Verifikasi dan validasi data itu, Pak. Anu, Bu. Oh, ini ya maksudnya kayak prosesnya udah sampai di mana gitu ya? Ya, biasanya kan kalau ada kurang catatan dikembalikan gitu kan. Itu kalau di Safe Oh Declare ya, iya, cuman kurang tahu untuk yang di eh, kalau Bapak udah biasa apa namanya pakai yang self declare itu sebetulnya sama aja catatannya ada di sebelah kanan itu Pak. oh iya, Catatan iya. dari admin BPJPH-nya. Terus kalau untuk prosesnya itu sama dilihatnya di yang pengajuan, Mm. di data pengajuannya Yang itu. yang Nanti kan ada maksudnya yang status-status. si Halo? iya, iya. Oke. Halo, halo. Kedengaran, Bu, suaranya? Iya, putus-putus, Pak. Halo, halo. Kedengaran, Bu, suaranya, Iya, Bu? sekarang iya Halo. terdengar, iya. Iya. Itu, Bu, maksudnya untuk posisinya yang memverifikasi dan validasi itu apakah auditor atau ada di lembaga pemeriksa halalnya, Bu? Atau di mana, Bu? Atau di BPJPH-nya? Kalau yang di Safe Oh, Declare kan ada di pendamping. Nah, oke, kalau reguler, kalau reguler itu yang melakukan pemeriksaan itu adalah auditornya, Pak. Jadi nanti di BPJPH itu dia memverifikasi terkait dokumen-dokumen yang terlampir, kemudian nanti sampai di LPH itu nanti auditornya yang memverifikasi dan memvalidasi terkait data-data yang sudah Bapak lampirkan serta bukti-bukti dari perekaman hasil audit di lapangannya gitu. Nah, itu nanti yang melihat memverifikasi itu adalah auditor. Kemudian nanti auditor membawa hasil laporannya itu ke Komisi Fatwa MUI. Ketika nanti clear tidak ada catatan maka bisa mendapatkan SH. Tapi ketika masih ada catatan dari Komisi Fatwa nanti auditor lah yang juga akan memfollow up ke
Bapak Ibu selaku pelaku usaha ini ternyata masih ada catatan ini, mohon untuk dilengkapi begitu. Sama ini Bu, kalau yang dulu MUI itu kan saya ingat saya ada cek laboratoriumnya. Kalau untuk yang ini ada juga Bu. Ada Pak, sama untuk bahan-bahan yang memang dia beresiko ya. Oh ya ya ya. Bahan Itu. bahan kritis Bu ya. Mm-mm. Nah, oke oke, makasih Bu. Sama-sama. Ya, kira-kira kalau dari penjelasan yang tadi mudah mudah Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran sialan, terbayang? Ya Allah, mudah saya membayar. Bagaimana Pak Casan Bisri? Ya sudah paham Bu. Oh, sudah paham ya. Insya Allah Terima Bu. kasih. Siap-siap. Dijalani aja. Dijalani aja. Kalau dibayangi tidak tahu ya. Kalau sudah dijalani nanti ada pengalaman. Dari kesalahan ataupun dari yang sudah sesuai bisa menjadi pelajaran ya Bapak Ibu ya. Pak Asrori, silahkan Pak. Ya Bu, mau tanya, kalau daftar bahan-bahan kritis gitu, lihatnya di mana Ibu ya? Daftar bahan kritis itu ada di KMA Pak. KMA 748 dan 944 itu ada di dalam grup pelatihan kita. Oh, oke, oke, oke. Baik, baik. Kasih Bu. Sama-sama. Bu Novalina, silahkan Bu. Iya, Ibu. Sudah terdengar suara saya? Iya, terdengar. Oh iya. Ini di akun dari perusahaan saya, eh NIB, NPWP-nya pun atas nama Sentium, Ibu. Tapi memang CV Primakos ini memang benar-benar tidak bisa diganti ya, Bu, di profile. Hmm, iya Bu, kalau itu memang harus ke BPJPH-nya Ibu langsung. Itu bagaimana, Bu, prosedurnya untuk ke BPJPH? Ke ini, ke informasi, ke bagian informasi ya. Bagian. Oke. Untuk penyelia halalnya, jadi sebelumnya memang belum ada Bu yang dimasukkan ke akun si halal perusahaan ini. Jadi untuk SK penyeliaannya itu nantinya bisa langsung dimasukkan nama penyelianya saya sendiri gitu ya Bu. Iya, bisa. Baik Bu. Kalau Atau misal Ibu dengan ini Bu, dengan melampirkan penyelianya itu, dengan bukti-bukti pelatihannya itu di manual SJPH-nya, kemudian upload dokumen yang update itu. hmm, baik. Kalau misal Bu bikin akun si halal lagi dengan atas nama Sentium terbaru, tapi NPWP-nya sudah NPWP dan NIB-nya sudah terdaftar di perusahaan Primakos gitu nggak bisa ya, Bu? Gimana, gimana? Misal bikin akun si halal lagi, Bu, dengan perusahaan atas nama yang sudah CV Sentium, tapi NIB-nya sudah dipakai di yang namanya Primakos ini. Bagaimana, Ibu? Hmm, di pengajuan barunya gitu, Iya, pengajuan barunya. tapi dengan nama si Vicentium. Iya. Tapi Primakos ini sebenarnya kan vendor ya. Iya, Tadi. Bu, sebenarnya vendor awalnya. Hmm, kalau saya sih ada baiknya mendingan akun baru ya. Tapi akun Ibu yang Primakos itu sebetulnya bisa dibuka. Bisa, Ibu. Memang diberikan kepada saya. Oke. Iya, Terus tapi di memang sertifikat nggak halalnya, bisa tapi diganti. namanya nama vendor di sertifikat halalnya. Iya, betul. Sertifikat halalnya nama vendor. Kami Hmm, sudah tidak ber apa itu tidak ber,
kerjasama dengan vendor tersebut. Coba ini menjadi catatan saya atau nanti mungkin Ibu bisa bantu juga untuk kontak yang tadi ya, nomor admin tadi itu. Atau sepertinya di sini ada peserta dari BPJPH ya, siapa ya namanya ya, mungkin bisa membantu. Atau pernah ada Kasus seperti ini juga. kasus seperti ini gitu ya. Iya, Ibu. Gitu. Sama ini dari alamat alamat pelaku usahanya memang Primakos. Cuma alamat gudang seperti alamat pabrik itu memang Sentium semua, Ibu. NPWP, NIB, Sentium semua seperti itu. Tapi apabila nanti bikin akun siaran lagi dari nol lagi, nanti juga survei lagi, Bu, audit lagi. Iya, iya Bu. Nah ini itu di sertifikat halalnya terdaftarnya atas nama siapa yang tercetak? Primakos, Primakos, Ibu. Oh, Iya, tapi alamatnya seperti alamat gudangnya semuanya itu punyanya NIB-nya pun punyanya Sentium. eh, kayaknya Ibu boleh sih kalau untuk datang ke BPJPH Bu ini. Atau Iya, Ibu coba ke sini ya, kontak ke sini. Mungkin kontak. dari divisi kami pernah menangani hal seperti itu gitu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Pak Bintan hadir Pak? Adakah Pak Bintan? Baik Ibu dan Bapak. Nah, ini tadi kontak dari Divisi Prohalal ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan atau ada kendala, boleh untuk berkontak atau menanyakan ya terkait hal itu. Mungkin nanti bisa dipandu atau dibantu. Kemudian kalau tadi kan masih ada yang bertanya ya terkait kita melihat bahan atau produk yang kritis itu di mana sih Bu gitu ya. Nah, kita ngeceknya di sini Bapak dan Ibu. Ini KMA 748, sini ya KMA 748 tahun 2021 atau di KMA 944 tahun 2024. Nah, ini ya. Nanti Bapak Ibu buka filenya. Buka filenya, nah nanti dicek. Bapak Ibu mau ngecek apa? Tempe sama tahu tadi. Coba tempe di sini ada nggak? Oh, ternyata ada nih. Apa nih penjelasannya? Kita cek. Tempe selain kedelai, produk yang diperoleh dari fermentasi ini. Nah, dia wajib bersertifikat halal. Tapi kalau tempe dari yang apa namanya kedelai itu tidak sepaham saya sejauh ini masih tidak bersertifikat halal karena belum ada perubahan dari KMA 1360-nya nih tempe. Gitu. Bu Laila silahkan Bu. Bu mau tanya untuk di option yang ubah data di bahan ini, itu kan ada di daftar nama produk, ada keterangannya, foto produk opsional dan isian bahan dapat diunggah di menu pemantauan evaluasi. Ini maksudnya apa ya, Bu? Ya, opsional itu bisa diisi, bisa enggak. Jadi Mm-mm. itu ada kalau bisa kita buka si halal itu tuh kalau di foto produk gitu ya sama menu-menu itu ada Bapak Ibu itu bisa mengisikan secara manual di si halalnya atau Bapak Ibu dengan unggahan file gitu. Nah, kalau yang dengan unggahan file itu foto produk itu bisa dilewat. Tapi kalau Oh untuk iya. nih Bapak Ibu apa namanya? Nambah produknya itu pakai cara manual, maka itu harus ada foto yang diunggahkan. Nah, ketika Bapak Ibu pakai cara manual, fotonya tidak eh Bapak Ibu melakukan penambahan produk dengan cara yang upload ini nih di sini nih ya. Yang diupload
nama produk itu ini. Maksudnya manual itu satu-satu gitu ya, Bu? Kalau yang langsung itu yang langsung pakai file Excel gitu, atau Iya gimana? betul. Nah, kalau yang unggah file ini nih yang pakai file Excel yang satu yang langsung bisa keseluruhan. Ini Mm-mm. bisa dilewatin proses untuk upload Fotonya. fotonya untuk Mm. produknya itu. Tapi di pemantauan dan evaluasi di situ tetap harus di apa namanya didaftarkan atau Oke. dilampirkan foto-foto produknya gitu. Oh gitu, oke. Mm. Oke, oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ibu Ratnasari. Ibu izin bertanya, ini apa mau bertanya tapi keluar dari konteks pengajuan SH, Bu. Apa kami kan eh, di dalam bidang ini apa kosmetik, Bu. Di dalam kami punya satu produk. Nah, komposisinya ini ada yang terdapat tartar oil, Bu. Tartar oil itu kayak ini minyak bulus, Bu. Nah, di dalam Hmm, kan saya pernah mencari informasi kalau minyak bulus ini kan satwa yang dilindungi, Bu, tapi belum disahkan oleh undang-undang. Nah, apa pas kita pengajuan di Balai POM itu di ACC dengan konteks apa persentasenya ada persentasenya yang eh, sangat kecil begitu, Bu. Sedangkan penggunaan ini kan hanya untuk ini apa pelembab pada kulit, Bu. uh, kita biasa pembeliannya kan di apa pengepul gitu. Itu cara mencari apa sertifikasi halalnya itu bagaimana ya Bu? Apa kemarin-kemarin kan kita cari kayak di online di mana tetap tidak dapat yang minyak bulus itu yang bersertifikasi halal, Bu. Apa harus diganti dengan bahan lain atau bagaimana ya, Bu? Ada solusi dari Ibu? Nah, kita harus mengecek dulu tuh Bu fatwanya terkait penggunaan minyak bulus, apakah itu diperkenankan atau tidak gitu ya. Kalau memang bulus itu tidak diperkenankan untuk digunakan, maka memang tidak bisa tersertifikasi. Jadi tidak ada produk yang eh, apa namanya produk minyak bulus yang tersertifikasi. Tapi kalau ternyata minyak bulus itu secara fatwanya boleh digunakan, maka pasti ada sih apa namanya produk minyak bulus yang tersertifikasi halal gitu. Cuman kita tidak tahu yang mana. Jadi kita kembali lagi kita harus berpedoman dan mencari dulu fatwanya Bu, apa diperbolehkan atau tidak dalam penggunaan minyak bulus itu. Lah kalau memang nggak bisa, berarti Ibu juga harus mengganti si minyak bulus itu. Gitu. Ya, Bu. Siap, Bu. Terima Sama-sama kasih, Bu. Bu. Iya, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi atau sudah cukup jelas terkait materi eh, melakukan pendaftaran sertifikasi halal di Sihalal? Ibu nanti untuk pengajuan di halal ini apakah kita setelah eh, apa namanya setelah pelatihan ini ada pendampingannya mungkin dari pihak halal institut? Mungkin kalau terkait pendampingan lebih lanjut, bagaimana nih Bapak Osep, Pak? Izin, Pak. Kalau pelatihan pendampingan itu untuk pengerjaan tugas-tugas Ibu. Kalau untuk sertifikasi halal kan Ibu maksudnya kita mempelajari di sini kan supaya Ibu bisa melakukan sertifikasi halal. Jadi pendampingan itu
untuk pengerjaan tugas-tugas sampai Ibu dinyatakan lulus pelatihan. Begitu. Nah, tadi Ibu Alvin menyampaikan salah satu divisi kami itu namanya Prohalal itu adalah divisi untuk konsultan. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi jika ingin menggunakan jasa konsultan Prohalal namanya itu bisa menghubungi nomor yang tadi disampaikan oleh Ibu Alvin. Begitu. Tapi kalau untuk pendampingan pekerjaan tugas ya sampai dengan nanti kan setelah ini kan ada tugas-tugas yang sudah dikerjakan di kelas ini. Kemudian nanti kan selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat pelatihan kan ada yang namanya tahapan OJT. Nah, untuk pengerjaan tugas OJT sampai nanti Ibu dinyatakan lulus itu didampingi oleh fasilitator pendamping. Seperti itu Ibu. Jelas ya? Terima kasih. Ya. Nah, ini nomornya ya, Bapak dan Ibu boleh dicatat. Nah, selanjutnya, apakah sudah cukup, Bapak Ibu? Kira-kira Cukup, Bu. cukup ya. Sudah jelas ya dan dapat dipahami ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mungkin ada kesulitan atau ada ingin melakukan pendampingan, boleh ke nomor yang tersebut tadi. Nah, untuk penjelasan OJT nanti eh, pelaku usaha yang seperti apa yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk tempat OJT dan juga waktu pengumpulan tugasnya berapa lama, form-form penugasannya yang mana, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Osep selaku MOT dalam pelatihan ini. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu masih ada waktu sekitar setengah jam, boleh absen dulu. Selanjutnya saya coba mohon izin untuk memanggil dan bergabung bersama Pak Osep. Izin Bapak. Bu Alvin? Ya. Ini sepertinya kalau untuk yang materi ini sudah dirasa cukup nih Pak, ataukah Iya. mau diberikan waktu untuk Oke, melengkapi kita tugas-tugas atau ya oke. revisi? Mm. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena materi yang tadi disampaikan mengenai si halal itu sudah disampaikan semua oleh Bu Alvin dan kemudian sesi tanya jawab sudah selesai. Sekarang kita saya akan menjelaskan ini deh. Jadi setelah kita mengikuti pelatihan ini, jadi nanti, jadi pelatihan kita itu, pelatihan penilai halal untuk skema UMK menengah besar ya, yang 22 JP ini, jam pelajaran, itu setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan 3 hari, maka kemudian dilanjutkan dengan on the job training Bapak Ibu. Saya jelaskan on the job training ini ya, lebih awal saja. Jadi on the job training ini adalah Bapak Ibu berpraktek sebagai penyelia di salah satu pelaku usaha. Jadi pelaku usahanya bagi Bapak Ibu yang sekarang diutus oleh pelaku usahanya untuk mengikuti pelatihan ini, maka Bapak Ibu bisa menjadikan tempat bekerja Bapak Ibu sekarang sebagai tempat OJT. Jadi hitung-hitung Bapak Ibu mempersiapkan ya. Nanti dalam masa OJT ini output yang diharapkan adalah salah satu tugas ya yang harus dikumpulkan adalah sebuah manual SJPH yang tentunya sudah terkait dengan tempat OJT Bapak Ibu. Nah, cuman karena memang ini waktunya tidak panjang ya, maka eh, seperti kita sederhanakan, misalkan Bapak Ibu misalnya sekarang di SPPG ya, kemudian SPPG punya mungkin ratusan menu, tapi untuk pelaksanaan OJT ini Bapak Ibu diminta mempersiapkan untuk 3 jenis menu saja. Tapi bahan yang digunakan terhadap 3 menu tersebut, nah itu harus lengkap ya, karena kita di sini itu mengharapkan Bapak Ibu berlatih
membuat manual SJPH dan memahami apa isi SJPH yang ada di dalamnya itu sesuai dengan tempat pelaku usahanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekarang saya tidak berada di pelaku usaha, Pak, saya mandiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mencari pelaku usaha yang bisa dijadikan sebagai tempat OJT. Tidak usah yang sulit-sulit ya, tidak tidak harus misalnya usaha yang apa besar pabrik atau itu tidak. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil pelaku usaha yang mungkin akan mengajukan sertifikasi halal dengan skema yang reguler. Jadi tadi kan kita ada diskusi itu tentang skema yang self declare ya. Kalau self declare berarti itu tidak bisa Bapak Ibu sebagai jadikan tempat OJT. Bisanya adalah yang berskema reguler. Contohnya misalkan eh, warung bakso ya, usaha bakso yang baru punya mungkin satu atau dua outlet. Nah, Bapak Ibu bisa tuh tukang bakso tersebut kan kalau mengajukan sertifikasi halal tidak bisa berskema self declare. Dia harus berskema reguler. Maka Bapak Ibu bisa menjadikan tempat warung bakso tersebut dijadikan sebagai tempat OJT. Misalkan juga catering rumahan ya, catering rumahan yang sudah apa mungkin tetangga ibu atau apa eh, tetangga komplek gitu ya yang punya usaha catering bisa tuh dengan menyampaikan bahwa Bapak Ibu akan menjadi penyelia gitu membantu pelaku usaha tersebut minimal begini kalau nanti si pengusaha catering tersebut ingin mensertifikasi produknya untuk kalau produk halal Bapak Ibu bisa tuh sebagai membuka jalan lah bahasanya ya sudah disiapkan dokumennya walaupun belum terlalu lengkap karena memang yang Bapak Ibu yang kalau mungkin usaha catering tersebut punya mungkin 20 atau 30 menu tapi Bapak Ibu kan hanya mengambil 3 menu saja. Nah, itu bisa dijadikan tempat OJT. Waktu pelaksanaan OJT-nya kita juga hanya memberikan waktu sekitar berapa? Sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena Senin kita harapkan Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas OJT-nya. Nah, pengumpulan tugas sejauh ini menjadi syarat kelulusan. Jadi Bapak Ibu setelah mengerjakan tugas 1, 2, 3 yang sudah Bapak Ibu kerjakan semasa masa pelatihan 3 hari ini, juga nanti ditambahkan dengan tugas OJT-nya. Nah, tugas OJT-nya dilengkapi sampai dinyatakan sesuai oleh fasilitator pendamping, baru nanti kemudian kita nyatakan Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan yang lulus pelatihan penyelia halal bersama Halal Institute. Nanti baru akan diterbitkan sertifikat kelulusan pelatihan ya. Dan sertifikat Bapak Ibu itu nanti akan ditandatangani oleh Kepala BPJPH dan nama Ibu Bapak nanti terregister di sana. Jadi Bapak Ibu ketika kemudian mengurus sertifikasi halal yang istilahnya benerannya ya untuk pelaku usaha Bapak Ibu sekarang bekerja itu nama Bapak Ibu itu sudah terregister di sana. Jadi memang penyelia halal itu eh, nama-nama yang terregister itu adalah penyelia halal yang sudah lulus pelatihan ya dan mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan kerja yang sudah terregister juga di BPJPH. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mengetahui menggunakan nama penyelia halal lain yang belum tentu dia lulusan dari lembaga pelatihan yang terregister BPJPH ya tidak akan jadi. Tapi Bapak Ibu sekarang itu sudah berada di lembaga pelatihan kerja yang sudah terregister. Jadi ada banyak ya lembaga pelatihan kerja yang sudah register BPJPH itu sudah banyak ya dan Halal Institute adalah salah satunya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti selama masa OJT ya silakan Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan fasilitator pendamping. Saya mau tanya nih, semua sudah tergabung dalam grup kecil ya yang dibentuk oleh fasilitator pendamping atau ada yang pas saya belum masuk grup kecil? Belum. Sudah, Udah, Pak. Pak. Ada apa yang Belum. belum, Pak?